bergabung atau dari daerah Tenom khususnya ya. Tetapi ini sebenarnya sudah lebih 1 bulan suara saya menjadi seperti ini. Sebelum ke Sabah waktu pelayanan Paskah di SIB Aceh City, saya sakit tekak dan saya dapatkan rawatan dan ada satu obat yang akan dispraykan ke bagian kerongkong dan memang itu memberi kelegaan kepada kerongkong, tetapi dia seperti ada sejenis yang akan menyaluti bagian kerongkong saya sehingga yang menjadi serak seperti ini. Dan sebelum ke Tenom pada pagi Jumat minggu yang lepas, bangun pagi saja saya sudah rasa seperti pedas dan mulai sakit di bagian tekak saya. Dan kalau dahulu itu awal tahun 2000 kita sudah macam-macam kita pikir mesti ini COVID-19. Ya. Walaupun sudah 20 tapi masih 19. Karena COVID yang virus itu lahir atau bermula tahun 2019 di Kesan. Saya tidak buat tes dan dia mulai serak dan sampailah pada hari ini. Dan ditambah lagi dengan saya banyak batuk dan agak sedikit berkahak. Doakan supaya ini tidak menghalang. Minggu hadapan saya juga akan terlibat dalam konferensi wanita SIB Sabah. Wah, suatu yang mengejutkan bila diberitahukan pada 3 hari bulan Jun ini pendaftaran terpaksa ditutup dan tidak lagi menerima pendaftaran untuk penyertaan konferensi wanita tahun ini. Karena sudah melepasi 5.000 orang yang mendaftar. Jadi KKR malam itu tidak akan terbuka barangkali dengan umum. Oleh karena hanya dengan peserta Dewan KDC itu sudah full. Kecuali yang lain itu mungkin di luar. Karena yang datang KKR ini tidak bayar iuran. Tapi saudara boleh mengikuti nanti secara online yang tidak sempat ke sana nanti. Doakan supaya suara saya kembali pulih. Dan kalau tidak pun dengan suara yang seperti inilah saya akan sampaikan firman Tuhan nanti. Saya akan membawa kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pagi ini. Kita baca firman Tuhan dari Kitab 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-27. Ini satu pembacaan yang panjang, tetapi meskipun dengan suara saya yang seperti ini sekarang, saya mau baca dari ayat 1 sampai ayat 27. Sebab ini satu kisah yang sangat menarik. Dan saya mau sampaikan message firman Tuhan pagi ini dengan tema ini, melayani Tuhan. Karena ini adalah suatu pesan yang sangat penting bagi kita gereja Tuhan. Bukan hanya pada hari ini, bukan hanya untuk gereja pada akhir zaman. Tapi untuk kita pada hari ini supaya kita dalam apapun kesempatan, bila ada kesempatan, layanilah Tuhan. Dan saya mau baca firman Tuhan ini, ikutilah dengan saksama ataupun dengan mengikuti membaca dari ayat firman Tuhan. Sama ada yang secara buku atau kebanyakan sekarang di sini saya lihat membuka Alkitab di tab masing-masing atau di handphone masing-masing. Buka. Dari mana saja terjemahan? Saya akan baca ini dari terjemahan bahasa Malaysia. Berita baik ya. Kamu boleh baca dari terjemahan yang lain. Kalau sekiranya ada sedikit perbezaan itu karena terjemahan yang berbeza. Tapi masih menekankan makna yang sama. Sampai ayat 27 perhatikan. Naaman disembuhkan. Naaman ialah panglima tentara negeri Syria. Kalau terjemahan yang lain, Syria itu diterjemahkan sebagai Aram atau Aramik. Itu sama saja.
Syria yang sekarang ini sebutan dia dahulu adalah Aram. Dan dia merujuk kepada tempat yang sama atau bangsa yang sama. Dia sangat dihormati dan dihargai oleh Raja Syria. Karena melalui Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada angkatan perang Syria. Namun Naaman seorang panglima yang perkasa, tetapi dia menghidap penyakit kulit yang sangat mengerikan. Dalam terjemahan Alkitab, terjemahan bahasa Indonesia Baru diterjemahkan sebagai kusta. Penyakit kulit yang mengerikan itu. Pada suatu masa, orang Syria menyerang negeri Israel. Dalam serangan itu, seorang budak perempuan Israel ditangkap, lalu dibawa pergi sebagai orang tawanan. Kemudian budak perempuan itu menjadi hamba kepada istri Naaman. Pada suatu hari budak itu berkata kepada istri Naaman, "Alangkah baiknya jika tuan saya dapat pergi kepada nabi yang tinggal di Samaria. Dia dapat menyembuhkan penyakit tuan saya." Apabila Naaman mendengar hal itu, dia menghadap raja dan memberitahukan apa yang dikatakan budak perempuan itu. Raja Syria bertitah, "Pergilah kepada Raja Israel dan bawalah surat ini kepadanya." Kemudian Naaman berangkat sambil membawa 30.000 keping perak, 6.000 keping emas, dan 10 pasang pakaian yang baik. Surat yang dibawanya itu berbunyi demikian. Pembawa surat ini ialah Naaman, Panglima Beta. Tolong sembuhkan penyakitnya. Apabila Raja Israel membaca surat itu, baginda mengoyakkan pakaiannya karena duka cita. Titahnya, "Mana boleh Raja Syria meminta Beta menyembuhkan orang ini? Adakah baginda berpendapat bahwa Beta ini Allah yang mempunyai kuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang?" Tentu baginda mencari-cari sebab untuk bertengkar dengan Beta. Apabila Elisa mendengar apa yang telah berlaku, ia mengirim berita kepada raja. Katanya, "Mengapakah tuanku risau? Suruhlah orang itu datang kepada hamba. Hamba akan menunjukkan kepadanya bahwa ada seorang nabi di Israel." Oleh itu Naaman berangkat dengan kereta kuda dan semua kudanya, lalu berhenti di pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang hamba keluar untuk memberitahu Naaman supaya mandi 7 kali di sungai Yordan, maka penyakitnya akan sembuh. Tetapi Naaman marah ketika mendengar kata-kata itu, lalu meninggalkan tempat itu. Katanya, "Sangkaku sekurang-kurangnya dia akan keluar menemui aku, berdoa kepada Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas bagian tubuhku yang sakit, serta menyembuhkan aku. Selain itu, bukankah sungai Abana dan sungai Parpar di Damsyik lebih baik daripada sungai manapun di Israel? Aku pun boleh mandi di sungai-sungai itu dan menjadi sembuh." Tetapi hamba-hamba Naaman berkata kepadanya, "Tuan, jika nabi itu menyuruh Tuan melakukan perkara yang susah, tentu Tuan akan melakukannya. Sebaiknya Tuan mandi seperti yang disuruhnya supaya sembuh." Oleh itu Naaman turun ke sungai Yordan dan membenamkan dirinya 7 kali seperti yang disuruh oleh Nabi Elisa. Setelah itu penyakitnya sembuh sama sekali. Tubuhnya menjadi sehat semula seperti tubuh seorang kanak-kanak. Naaman bersama dengan semua pengiringnya kembali kepada Elisa. Naaman berkata, "Sekarang saya tahu bahwa hanya ada satu Allah di seluruh dunia, yaitu Allah Israel. Sudilah Tuan menerima persembahan saya ini." Tetapi Elisa berkata, "Demikian Tuhan demi Tuhan yang hidup, yang saya abdikan diri, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menerima hadiah apa-apapun." Naaman mendesak Elisa supaya menerimanya, tetapi Elisa tetap menolak. Oleh itu Naaman berkata, "Jika Tuhan enggan menerima persembahan saya,
Berikanlah saya tanah sebanyak yang dapat dibawa oleh sepasang bagal, supaya saya boleh membawa tanah itu pulang. Mulai sekarang saya tidak lagi akan mempersembahkan korban-korban atau korban yang dibakar kepada Tuhan-Tuhan lain, kecuali kepada Tuhan sahaja. Saya harap agar Tuhan mengampuni saya manakala saya mengiring raja pergi sembahyang di kuil Ramon, dewa negeri Syria. Semoga Tuhan mengampuni saya. Elisa berkata, pergilah dengan sejahtera. Lalu Naaman meninggalkan tempat itu. Tidak lama selepas Naaman berangkat, Gehazi, hamba Elisa berkata dalam hati, mengapa Elisa membenarkan Naaman pergi tanpa membayar sedikit pun? Seharusnya dia menerima pemberian orang Syria itu. Demi Tuhan yang hidup, aku akan mengejar orang Syria itu dan mendapatkan sesuatu daripadanya. Oleh itu Gehazi mengejar Naaman. Apabila Naaman nampak seorang mengejar dia, dia turun dari kereta kudanya dan bertanya, ada apa? Gehazi menjawab, tidak ada, tetapi saya disuruh mengatakan kepada Tuhan bahwa baru saja 2 orang nabi daripada kumpulan nabi datang dari daerah perbukitan Efraim. Tuhan, saya minta supaya Tuhan memberikan 3.000 keping uang perak dan 2 pasang pakaian baik untuk kedua-dua orang nabi itu. Tentu saja, kata Naaman, dan dia mendesak Gehazi supaya menerima 6.000 keping uang perak. Naaman membungkus uang itu dalam 2 buah kantung, lalu mengambil 2 pasang pakaian baik itu. Semuanya diberikan oleh Naaman kepada 2 orang hambanya yang disuruhnya berjalan mendahului Gehazi. Apabila mereka sampai di bukit tempat tinggal Elisa, Gehazi mengambil 2 buah kantung itu lalu membawanya ke dalam rumah. Setelah itu dia menyuruh hamba-hamba Naaman pulang. Ketika Gehazi masuk ke dalam rumah, Elisa bertanya kepadanya, kemana engkau pergi? Tidak kemana-mana, jawab Gehazi. Tetapi Elisa berkata, bukankah rohku di sana ketika orang itu turun dari kereta kudanya untuk menemui engkau? Sekarang bukanlah masanya untuk menerima uang dan pakaian, kebun zaitun dan ladang anggur, lembu dan domba, atau hamba-hamba. Oleh sebab engkau menerima pemberian itu, engkau dan keturunanmu akan mendapat penyakit Naaman selama-lamanya. Apabila Gehazi meninggalkan tempat itu, ia menghidap penyakit kulit. Kulitnya menjadi putih sekali. Ini adalah satu kisah. Kalau kita membaca pribadi-pribadi ataupun orang-orang penting yang disebutkan di dalam Alkitab ini. Ada yang namanya adalah Naaman. Dia adalah panglima perang dari Raja Syria. Yang olehnya kalau kita baca di ayat awal, Naaman ini diperkenalkan sebagai panglima tentara Syria. Kalau di dalam negara kita ini dia adalah panglima tentara di Raja Malaysia. Sama ada tentara darat, laut, udara, ini adalah panglima tentara dia. Dia ada ketua bagi tentara. Dan dikatakan dia adalah seorang yang sangat dihormati dan sangat dihargai oleh raja. Dan yang mengherankan, perhatikan yang berikutnya. Melalui Naaman, ini orang Syria, ini bukan orang Israel. Bahkan Syria ini adalah musuh tradisi Israel karena mereka berbatasan. Dan Israel pernah diserang oleh Syria dan mengalahkan bangsa Israel, bahkan mengangkut tawanan-tawanan. Nanti kita akan lihat seterusnya nanti. Dikatakan di sini, melalui Naaman, Tuhan, ini perkataan Tuhan di situ ditulis huruf besar semua. Tuhan, Tuhan, huruf besar semua. Ini adalah merujuk kepada Yahweh. Tuhan yang telah memperkenalkan dirinya, aku adalah aku itu, kepada Musa. Yang sebenarnya bagi orang Israel untuk menyebut saja nama itu, mereka tidak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Karena nama itu sangat kudus. Dan ini adalah dari
Tuhan yang sama, dari Yahweh yang sama, dari orang Israel kepada Naaman ini, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada angkatan Syria melalui Naaman ini. Berarti Naaman juga, bahkan bangsa asing juga, yang bukan tergolong bangsa Israel, juga dipakai oleh Tuhan. Namun Naaman ada satu kelemahan. Naaman seorang panglima yang perkasa, tetapi dia mengidap penyakit kulit yang sangat mengerikan. Dia mengidap penyakit kusta. Dan pada waktu itu, bukan hanya pada orang Israel kalau terkena kusta, dia akan merasa sangat rendah diri. Kalau di Israel, sampai kepada raja sekalipun kalau terkena penyakit kusta, dia akan dikucilkan dari istana raja. Dan dia akan tinggal di luar kota dan tidak ada orang yang boleh mendekat kepada orang yang berpenyakit kusta. Kalau ada orang yang lewat dan seolah-olah mendekat kepada orang kusta ini, orang yang berpenyakit kusta mesti berteriak seperti ini, "Kusta, kusta," dan mereka akan menyingkir. Mereka ini menjadi orang yang terbuang. Mereka menjadi orang yang tidak bermakna lagi. Apapun pangkatnya, apapun gelarannya, apapun pencapaian dia, apapun kehebatannya, hanya karena gara-gara kusta. Dan penyakit kusta ini tidak memerlukan ia terlalu besar. Hanya mungkin sebesar hanya titik kecil. Tetapi kalau itu dinyatakan itu kusta, seluruh tubuhnya akan dinyatakan dia najis. Dan ini tidak ada obat untuk menyembuhkannya. Saya tidak tahu kalau sekarang ini sudah ada rawatan khusus untuk menyembuhkan kusta. Tapi biasanya orang-orang yang terkena penyakit kusta ini sampai sekarang pun mereka akan diasingkan, dikuarantinkan di tempat di mana orang itu berpenyakit kusta. Ini yang pertama, Naaman. Kemudian ada istri Naaman. Kemudian ada seorang yang dikatakan budak perempuan Israel. Nah, ini sangat menarik. Budak perempuan Israel ini adalah tawanan waktu Naaman memimpin tentara Syria untuk menyerang Israel. Israel kalah dan mereka membawa tawanan. Salah seorangnya seorang budak perempuan. Ini seorang yang masih kanak-kanak remaja. Dibawa dan diambil sebagai hamba atau pelayan di rumah Naaman yang khususnya melayani istri Naaman. Kemudian kita lihat di sini ada raja Israel. Ada juga raja Syria. Kemudian ada Nabi Elisa. Nabi Elisa yang tinggal di Samaria. Kemudian ada hamba Elisa yang nama dia adalah Gehazi. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini. Pelayanan sejati bukan ditentukan oleh posisi atau kedudukan kita, tetapi oleh motivasi hati kita dalam melayani Tuhan. Bukan posisi, tetapi motivasi hati kita. Dan untuk kali ini, saya mau menyentuh tentang hal ini. Suatu perbezaan yang kita dapat pelajari berkaitan tentang motivasi hati dalam melayani. Dari seorang pelayan yang hanya disebutkan pelayan Naaman atau pelayan istri Naaman. Dengan seorang pelayan Elisa. Bukan Elia, Elisa. Yang namanya adalah Gehazi. Yang namanya adalah Gehazi. Dan kita akan pelajari hal ini tentang motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Apakah motivasi yang benar dalam melayani Tuhan? Yang pertama, kalau kita melayani Tuhan, apapun pelayanan. 29 hari bulan Jun ini, ahli majelis gereja dan semua termasuklah nanti semua ketua-ketua unit. Itu adalah level kepimpinan gereja kita. Dari pastor, ada pastor di gereja kita. Dan ini kalau posisi pastor ini bukan dipilih melalui mesyuarat agung gereja. Tapi itu adalah lantikan dari SIB pusat. Itu adalah kaidah kita di dalam gereja SIB.
Dan selagi pastor itu di gereja itu, dia adalah ketua di gereja itu atau pengerusi di gereja itu atau authority tertinggi di gereja itu. Dan untuk yang lain dari timbalan pengerusi, setiausaha, bendahari, semua EJK yang lain, termasuklah ketua-ketua unit di setiap jabatan, itu adalah melalui pilihan ataupun melalui lantikan nanti. Biasanya ahli majelis gereja akan dipilih, diberikan ruang kepada jemaat untuk memilih melalui undian setelah proses yang pertama adalah pencalonan ataupun mencadangkan calon-calon. Selepas kebaktian ini, surat-surat tawaran untuk menjadi calon ahli majelis gereja akan diedarkan. Dan dari semua sederai calon yang telah diberikan kepada saya, ada 32 semuanya. Dan selepas itu mereka akan respon untuk bersedia dicalonkan ataupun tidak bersedia atau menolak pencalonan itu. Dari yang menerima nanti, para jemaat Tuhan akan membuat pilihan. Katakan kalau sekiranya ada 20, maka dari majelis gereja yang diperlukan itu, ada ruang yang dipilih tetapi mesti ada ruang yang akan dilantik. Kenapa? Oleh karena pelayanan atau kepimpinan, dia bukan hanya semata-mata suatu mandat dari jemaat, tetapi mesti harus ada ruang pertimbangan sesuai dengan karunia dan ability daripada pemimpin. Itu sebabnya sekitar 70% dari ahli majelis gereja itu adalah yang dipilih melalui undian jemaat dan 30%-nya adalah melalui lantikan. Ya. Nah, dalam 3 minggu ke depan, bermula pada minggu ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang melayani Tuhan. Dan untuk kali ini, saya mau sampaikan yang pertama tadi itu adalah motivasi kita dalam melayani Tuhan. Apa sebenarnya motivasi kita dalam melayani Tuhan? Yang pertama, melayani karena kasih. Kalau kita baca dalam ayat ini, ayat 2 dan ayat 3 secara khusus. Saya baca sekali lagi. Ini dari terjemahan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia. Orang Aram, jadi orang Syria tadi itu, pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyahnya, yaitu kepada istri Naaman itu, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya baca ini dalam bahasa Malaysia. Pada satu masa, orang Syria menyerang negeri Israel. Dalam serangan itu, seorang budak perempuan Israel ditangkap, lalu dibawa pergi sebagai orang tawanan. Kemudian budak perempuan itu menjadi hamba kepada istri Naaman. Pada satu hari, budak itu berkata kepada istri Naaman, alangkah baiknya jika tuan saya dapat pergi kepada nabi yang tinggal di Samaria. Dia dapat menyembuhkan penyakit tuan saya. Perhatikan ini. Ini adalah kisah tentang seorang pelayan. Tetapi dia adalah seorang dari Israel yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dia telah diasingkan dari keluarganya. Dan saya dapat bayangkan begini, tidak ada catatan apa yang berlaku sepenuhnya kepada gadis ini. Tetapi kalau ini adalah tawanan perang, proses dia untuk mendapatkan dia itu adalah melalui kekerasan, melalui paksaan, itu bukan dengan rela. Ada kemungkinan ibu bapak dia dan saudara-saudara dia dibunuh oleh tentara Aram ini, tentara Syria. Dan dia dijadikan tawanan, kemudian dari ramai yang tertawan, dia ini dipilih atau diambil menjadi pelayan di rumah Naaman yang melayani istri Naaman sendiri. Dan seharusnya orang seperti dia ini, dia akan berada di rumah itu sebagai seorang yang sangat kepahitan. Dan orang yang paling dia benci adalah Naaman, termasuk istri Naaman. Karena menyebabkan bukan hanya bangsa mereka Israel,
telah diserang dan Rama yang dibunuh, tetapi keluarganya kemungkinan dibunuh. Kalau tidak dibunuh pun, dia menyebabkan dipisahkan secara paksa dari keluarganya. Dan ini suatu yang sangat menyakitkan dan dia membawa suatu kepahitan sepatutnya. Tapi ini yang terjadi. Perhatikan di ayat yang ketiga itu. Pada satu hari, budak itu berkata kepada istri Naaman. Bila saya membaca hal ini, ungkapan pada satu hari. Kalau kita mulai renungkan itu, pada satu hari, itu berarti ada 2 hari, ada 3 hari, ada berapa hari yang sebelumnya, betul? Ada hari-hari sebelum pada satu hari ini. Dia tidak membawa kepahitan itu. Dia tinggal di rumah Naaman itu. Dia tahu kedudukan dia sekarang adalah seorang pelayan. Tapi kalau kita lihat ungkapan dia dan tindakan dia bukan semata-mata melayani manusia. Tapi dia adalah pelayan Tuhan. Seorang yang mungkin dianggap remeh, tidak ada apa-apa kedudukan. Ingat tadi itu. Pelayan Tuhan sejati tidak ditentukan oleh apa posisi kita, tetapi apa motivasi kita dalam melayani Tuhan. Dia dalam posisi yang bukan seorang leader, dia bukan seorang pemimpin, dia bukan seorang yang diberikan satu kedudukan yang baik. Tetapi pada satu hari, berarti di hari-hari sebelumnya, dia memperhatikan Tuhan dia ini, terutama Naaman. Seorang panglima tentara, seorang pahlawan, tapi berpenyakit kusta. Dan ingat, Naaman yang gagah perkasa, memang Syria tidak asingkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Tapi tetap orang yang berpenyakit kusta ini, dia akan rasa rendah diri. Naaman, bayangkan ini, Naaman yang sangat perkasa, balik ke rumah. Semuanya dia dalam keadaan tidak ada perkasanya bagi dia dirubah. Karena apa? Dia seorang yang berpenyakit kusta. Saya tidak dapat sembuh. Saya akan mati dengan status Naaman, panglima perang yang gagah perkasa, tetapi berpenyakit kusta. Ini satu nama yang ditinggalkan, yang berpenyakit kusta itu sangat merendahkan. Kemudian anak ini, dia katakan kepada istri Naaman, alangkah baiknya jika tuan saya dapat pergi kepada nabi yang tinggal di Samaria. Waktu saya membaca ini seperti ini, banyak sentuhan emosi. Bermula dari kata pada satu hari. Mungkin selama ini dia pendam untuk ceritakan itu. Sebaiknya Tuhan saya pergi di Samaria, jumpa Elisa, dia pasti akan sembuh. Tapi mungkin dia tahan, dia cari waktu yang tepat sampai satu waktu. Dia tidak dapat tahan lagi. Dia ceritakan itu kepada istri Naaman. Dan ini yang dia ungkapkan. Alangkah baiknya. Dia memberikan suatu pengharapan yang sebenarnya itu suatu yang tidak dapat diberikan oleh mana-mana pun harapan itu. Dari semua yang lain, kabar baiknya adalah Tuhan saya pergi di Samaria kepada seorang nabi di situ. Dan juga dia katakan, alangkah baiknya jika Tuhan saya, perhatikan di sini, jika Tuhan saya. Ini orang yang telah memerangi bangsa Israel, telah membunuh ahli keluarganya. Rama yang terbunuh, Rama yang tersiksa. Gara-gara Naaman yang perkasa ini, dia tetap memanggilnya sebagai Tuhan saya. Karena kenapa? Dia di situ melayani karena dia mengasihi. Dia tidak bawa kepahitan. Saya pernah ceritakan dahulu. Salah satu motivasi yang tidak benar, kenapa saya menjadi pastor. Walaupun itu tidak begitu besar kesan sebenarnya, bukan itu yang utama. Tapi pernah satu kali seperti ini. Ada acara piknik gereja kami. Nah, kita pun baru saja selesai piknik kemarin. Ada yang mulai dari malam Jumat, kemudian
kita lanjutkan sepanjang hari kemarin. Ya, walaupun tidak banyak suka nikah yang dapat dijalankan, tetapi saya gembira tim yang satu itu kalah waktu yang tarik tali itu. Pada awalnya saya beritahu yang, memang yang di sebelah kiri saya itu karena saya disuruh mengadili injak tali itu. Saya lihat dari sudut fisikal yang di sini memang akan menang. Pusingan pertama memang menang. Pusingan kedua saya beritahu tips sedikit di sini. Jangan tinggikan tali kamu, rendahkan sedikit tali. Kemudian yang kedua, letak jangkar itu yang paling kuat, 3 orang di situ. Di depan carilah yang paling kuat 2 atau 3 orang. Mereka ikut. Kalah dorang, kali yang kedua. Kali yang ketiga, dan alasan dia, kami tidak dengar itu yang tarik sudah, sebab saya sedia 3. Yang lain dengar, yang sebelah di sana pura-pura tidak dengar. Kemudian saya bisikan lagi tips yang terakhir kalau mereka mau menang. Waktu lawan di sana katakan tarik, kamu jangan tarik, tahan saja. Lepas dia ada tarik, baru tarik. Bila mereka cakap tarik lagi, tahan. Dan akhirnya kan kebenarannya dia ternyata di sana kalah. Bila saya ceritakan kepada Rinis waktu kami pergi angkat air, patutlah kami kalah, Pak, sebagai tips. Sebenarnya saya main-main saja itu tips, saya pun tidak tahu betul atau tidak. Waktu itu saya masih kanak-kanak, sekitar tahun 5 kalau saya tidak salah. Gereja kami anjurkan piknik. Dan seumur hidup saya, karena kampung kami itu di perbukitan. Dan tidak pernah saya nampak yang dinamakan laut. Kemudian diceritakanlah pergi di laut, ada pasir, luas itu laut dan air dia masin. Biasa yang kami mandi itu, waktu belajar terminum air semua. Tawar itu air. Saya ingin rasa yang air dia masin. Tadi pagi kami semua sudah bersedia untuk ke gereja. Pakaian LL pun sudah iron. Kemudian balik-balik dia minta 5 menit lagi Daddy. 5 menit lagi dia mau tidur lagi. Sis pun sudah bersedia. Waktu Crystal turun untuk kami sarapan. Baru Crystal maklumkan LL kurang sehat. Dan Mami pun terpaksa tidak dapat ke gereja karena jaga LL. Tadi macam oke saja dia itu. Kemudian saya naik pergi tempat LL. Kamu sakit kah atau apa? Saya rasa badan saya lemas semua yang ini. Karena banyak makan ajinomoto. Itu pula. Sikit-sikit ajinomoto. Dan saya katakan sebenarnya bukan karena ajinomoto. Kan kemarin kau banyak menyelam begini. Kau banyak minum air laut kan saya bilang. Dia bilang ya. Jadi saya teringat. Awal hari Minggu sebenarnya akan pergi di laut. Kami yang anak-anak ini sudah sangat excited. Sudah bawa pakaian salinan masing-masing. Kemudian tunggu di gereja lebih awal dari yang dewasa. Sampai waktunya sudah berkumpul semua dan ada lori Daihatsu itu yang hijau itu. Kalau kamu yang ingat yang berapa tan itu Yununup. 2 tan kan 3 tan itu. Dan cukup ramai juga. Kalau tidak muat di kerusi dia di sana. Duduk saja di lantai pun itu ramai yang boleh ikut sebenarnya. Lagipun jemaat di gereja kami waktu itu belum begitu ramai. Waktu mau naik kendaraan itu tiba-tiba seorang pemimpin dia katakan, yang budak-budak tidak boleh ikut. Tapi anak-anak pemimpin ini ikut. Hari itu saya sangat kepahitan dan saya katakan begini. Sebab dia ini sebenarnya adalah pastor. Tapi sudah bukan menggembalakan tetapi dia adalah seorang pastor. Timbul dalam hati saya seperti ini. Satu hari nanti saya akan jadi pastor seperti kau. Dan masa itu saya tidak akan lihat kau lagi, saya tidak akan pandang kau. Tanpa saya sadar itu terbawa-bawa untuk saya masuk dalam pelayanan. Bila saya membaca kisah seorang
gadis Israel ini dijadikan hamba. Itu mengevaluasi kembali, Losius, apa motivasimu dalam melayani? Kalau hanya untuk berdendam dengan orang ini, tunjukkan kepada dia bahwa kau lebih hebat dari dia. Apa maknanya? Ada satu masa, waktu kali ketiga atau kali keberapa saya akan berkhotbah di konferensi pemuda-pemudi SAB Sabah. Sebelum pelayanan itu saya sempat balik di kampung. Dan pastor ini yang dia katakan, yang budak-budak tidak boleh ikut. Dia jumpa saya dan dia salam saya dan katakan, saya sangat bangga dengan kau Pastor Losius. Dia ceritakanlah apa kebanggaan dia. Tiba-tiba muncul dalam hati saya, nah terbalas sudah itu dendam saya. Tapi Tuhan tegur, inikah motivasimu untuk melayani? Berlalu kami selepas itu, saya terus bertaubat dan saya menangis, Tuhan ampuni saya. Rupa-rupanya saya masih ingat peristiwa itu. Dan saya membawa kepahitan itu tanpa sadar. Di dalam saya melayani Tuhan. Ingat hal ini. Kalau saudara mau melayani Tuhan, tanggalkan semua kepahitan. Tanggalkan semua apa yang kita pikirkan, yang kita katakan begini, saya akan buktikan, saya akan tunjukkan. Dari apa motivasi seperti itu? Iblis akan menggunakannya sebenarnya untuk memang kau dapat tunjukkan, tapi akan menonjol adalah engkau kehilangan inti utama dari melayani, yaitu dengan kasih. Anak perempuan ini, orang Israel ini, dia sampaikan ini kepada istri Naaman. Dia beritahukan hanya satu kabar baik. Dia datang di Israel. Dia pergi di Samaria kepada seorang nabi. Dan dia katakan begini. Alangkah baiknya jika Tuhan saya dapat pergi kepada nabi yang tinggal di Samaria. Dia dapat menyembuhkan penyakit Tuhan saya. Dia sampaikan semua itu dari hati yang mengasihi. Rupa-rupanya selama dia ada di rumah Naaman, dia tidak lagi membawa kepahitan. Dia melayani dengan penuh sukacita. Itu sebabnya kalau kita baca dalam ayat ini, saudara nanti boleh baca 1 Korintus 13, itu tentang kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, semua yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia. Galatia 5 ayat 13, apa yang kita lakukan, biarlah itu semua yang kita lakukan karena kita mengasihi. Dan mari kita pelajari hal ini. Lengkapkan hati kita, evaluasikan hati kita. Apa sebenarnya motivasi saya untuk melayani? Pertama, karena mengasihi Tuhan. Yang kedua, karena kita mengasihi sesama. Biarlah pelayanan yang kita lakukan itu, dia mengalir. Yang orang dapat rasakan itu adalah kasih Kristus yang mengalir. Motivasi kasih akan menjadikan pelayanan kita tanpa syarat, tidak bergantung pada keadaan, dan tidak mengharapkan balasan. Inilah contoh atau teladan yang diberikan oleh seorang anak perempuan dari negeri Israel itu. Dia melayani tanpa syarat, dia tidak bergantung pada keadaan, bukan hanya pada waktu dia di Israel dia melayani Tuhan, tapi di bangsa. Bahkan di rumah panglima tentara yang telah menghancurkan keluarganya. Dan Israel sekalipun dia tetap melayani Tuhan. Karena dia memiliki motivasi dengan kasih. Dia tidak mengharapkan balasan. Apalagi balas dendam. Dia tidak memiliki itu. Yang kedua dan ini yang terakhir. Ini dahulu yang saya mau kongsikan kepada kita. Motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Yaitu melayani untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua. Kalau yang pertama kita melayani dengan kasih. Yang kedua kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca ayat ini, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Nanti kita akan lihat perbezaan di antara Elisa dan juga hambanya itu, yaitu Gehazi. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia, yaitu Naaman,
dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup di hadapannya, aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Nah, perhatikan di sini. Kisah ini adalah Naaman sampaikan apa yang dikatakan oleh hambanya ini, anak perempuan dari Israel ini, kepada Raja Syria. Perhatikan ini sesuatu yang luar biasa. Kata-kata anak ini sampai kepada Raja Syria. Dan Raja Syria perkenankan supaya Naaman pergi ke Israel. Dan memang ini suatu proses yang biasa. Raja akan tulis surat kepada raja dan minta pertolongan. Nanti selepas itu raja inilah yang akan cari ikhtiar bagaimana memenuhi permintaan dalam surat itu. Jadi Raja Syria atau Raja Aram ini menulis surat kepada Raja Israel berkaitan tentang Naaman ini. Dan dikatakan di sini. Isi surat, isi kandungan surat itu singkat. Dia katakan begini, pembawa surat ini ialah Naaman, panglima beta. Dan apa permintaannya? Ini surat ini ada dari siapa dan kepada siapa. Dan juga ini tentang siapa dan untuk apa surat itu. Semua ada di situ. Tolong sembuhkan penyakitnya. Disinilah Raja Israel mati kutuh. Karena tidak ada sejarah di mana raja mempunyai authority terhadap sakit penyakit. Sampai dia katakan untuk menyembuhkan kusta ini, dia seperti authority membangkitkan orang mati atau mematikan orang hidup. Dan kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, Raja Israel mengoyakkan pakaiannya dan dikatakan ini mesti Raja Aram ini cari kesalahan. Karena memang mustahil untuk sembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Sedangkan orang-orang yang berpenyakit kusta di Israel itu berlambak ada di luar daripada kota. Dan ini semua diistiarkan najis, tidak boleh didekati. Naaman juga tidak boleh mendekat kepada raja, kepada Raja Israel karena dia berpenyakit kusta. Tetapi tidak tahu bagaimana kisah ini jadi viral. Kalau sekarang istilah itu viral. Dahulu belum ada SMS, belum ada TikTok, belum ada YouTube. Itu YouTube. Belum ada SMS. Kemudian sampai kepada Elisa yang ada di Samaria. Kemudian dia kirim pesan kepada Raja Israel, jangan kau permalukan diri, jangan tekan dirimu. Hantar orang itu kepada saya. Dan akhirnya Naaman dengan rombongannya, dan perhatikan di sini. Naaman membawa hadiah bukan kepada Raja Israel, tetapi kepada siapa yang akan sembuhkan, yang sanggup sembuhkan Naaman. Nah perhatikan, berapa yang dibawa oleh Naaman. Kamu boleh buat catatan ini sendiri, kamu pelajari ini nanti. 30.000 keping perak. Ini sangat tinggi nilainya waktu itu. Dan bukan itu saja, perhatikan ini. 6.000 keping emas. Kalau contohnya ini pelayanan saya dan seorang itu saya tumpang tangan dia sembuh. Dia berikan kepada saya ini, saya terus jadi jutawan. Jadi pastor jutawan. Ini yang dibawa. Selain daripada 10 pasang pakaian yang baik. Dibawa. Sampai di pintu rumah Elisa. Apa yang Elisa lakukan? Dia hanya suruh pembantunya. Kamu bercakap kepada mereka di luar. Elisa langsung tidak tunjukkan mukanya kepada panglima tentara Aram ini.
dan orang lain yang sampaikan. Nabi cakap, kamu pergi mandi di sungai Yordan 7 kali. Lepas itu kamu sembuh. Dia masuk balik. Dia tergemam dengan arahan itu. Hah? Itu saja? Kalau saya tambah-tambah kurang ajar punya Nabi. Dan sungai Yordan itu bukan jernih, dia berkabut. Dia macam sungai Padas juga itu. Kalau yang dari Tenom. Kalau sekiranya sungai Padas jadi sangat jernih, itu tanda-tandanya kita sudah masuk pemerintahan 1000 tahun. Itu selepas Antikristus. Karena sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, saya bersumpah sungai Padas tetap kabut. Ada amin? Contohnya kalau yang di Sarawak punya, yang sudah tercemar. Di sungai tempat kamu bro, apa nama sungai? Batang Rajang. Jernih atau kabut? Kabut. Tidak pernah jernih. Karena itu pembalakan semua. Kalau tiba-tiba dia jernih, kita sudah masuk kerajaan 1000 tahun. Karena semuanya sudah sempurna. Sungai Yordan itu seperti itu, sebabnya Naaman dia bandingkan sungai Yordan ini dengan sungai yang ada di Damsyik. Yang cukup lebih baik. Kalau kita lihat di situ, nama sungai itu. Ada itu, sungai Abana. Kemudian ada sungai Parpar. Ini kalau berkela memang penuh orang di tepi di sana. Dan Naaman disuruh mandi di sungai Yordan yang kabut itu. 7 kali. Dan dia katakan, untuk apa saya datang jauh-jauh hanya untuk pergi mandi. Ini bukan satu program pergi berkelah. BBQ semua di tepi pantai, di tepi sungai itu. Dengan kabut dia, kalau tahun depan ada Family Day SAB Serdang. Cobalah atur EJK. Di sungai yang kabut, banyak buaya lagi di situ. Kemudian promosi dia, ada buaya di tepi-tepi di situ semua. Ada ular sawah semua di situ. Dan kita pun tidak tahu apa yang ada di dalam sungai itu. Confirm, saya sendiri pun tidak mau daftar, mau ikut. Oke lagi yang sungai kita di Sungai Yul itu kan. Yang ada air terjun tuh. Yang ada pantai, macam pantai. Saya beritahu Joshua, tidak payah sudah kau pergi di sana, nanti di Sungai Yul ada pantai. Saya tiada pastor. Dia ingat tuh pasir saja yang di situ. Nah, tapi yang baiknya, dan ini nanti dalam minggu-minggu akan datang saya akan sampaikan ini. Yang baiknya, orang-orang yang bersama dengan Naaman, dia katakan begini, Tuhan dia katakan, kalau tuh Nabi bagi yang sangat sukar pun saya percaya. Kami percaya Tuhan akan buat. Ini perkara yang tidak rumit pun, pergi mandi saja. Kok pergilah mandi. Dan akhirnya Naaman yang penuh dengan kesombongan itu pun, yang sebenarnya dia akan terlepas mujizat. Karena dia mendengar nasihat dari orang-orang dia. Dan nanti dalam minggu akan datang saya akan sampaikan ini. Message sangat penting. Saya mau sampaikan dulu. Dan Naaman sampai di Sungai Yordan, dia lihat. Cek dulu ada buaya atau tidak. Mesti yang semua yang ikut dia itu, mereka akan pastikan tempat untuk dia turun itu selamat atau tidak. Nanti dia masuk, baru pertama kali masuk dalam sungai itu, hilang entah kemana. Dan tidak dapat dijumpai lagi Naaman ini. Dan pasti Israel akan mendapat satu tantangan, akan diserang oleh Raja Syria. Karena panglima tentara ini ada di situ. Nyawa dia itu sangat berharga sekali. Bayangkan Naaman, dia masuk di Sungai Yordan. Bila dia sudah masuk, air mungkin hanya sebatas di sini. Kali pertama masuk, tidak apa-apa. Kurang ajar punya Elisa. Itu budak perempuan saya di rumah, untuk apa? Nanti lepas ini saya BBQ dia. Kali ketiga. Tidak ada apa-apa. Penat-penat datang di sini. Lihat, jumpa pun tidak. Sekurang-kurangnya dia tunjuklah muka dia macam mana, handsome kah tidak.
Macam-macam. Dan kali yang ke-6 itu masuk kali ke-7. Dia tahu apa yang akan berlaku ini. Sampai kali ke-6 tidak ada apa-apa yang berlaku. Masih tumpukan itu tidak ada apa-apa perubahan. Yang mungkin diharapkan dari pertama itu mulai mengecil. Tapi sampai yang ke-6 itu tetap sama. Sampai yang ke-7. Dia keluar. Dan dia keluar. Semua yang bersama dengan dia itu, saya dapat rasakan. Saya dapat bayangkan mata mereka mulut. Dia putih bersih dan semua penyakit kulitnya itu tidak ada lagi. Dan kisahnya ini yang berlaku. Mereka kembali pergi di rumah Elisa. Tawarkan ini. Berapa? 30.000 keping perak. 6.000 keping emas. Tidak tahu berapa kilo ini. Dan 10 pasang pakaian yang baik. Kalau dinilai, Elisa terus jadi kaya raya. Tapi apa yang membuat Elisa respon dia ini? Demi Tuhan yang hidup, yang dihadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Karena kenapa? Pelayanannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan dirinya. Bukan untuk kemuliaan dirinya. Saya minta jemaat Tuhan terus-menerus mendoakan saya di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan telah percayakan. Karunia yang Tuhan telah percayakan. Dan ini sesuatu yang penting untuk saya selalu ingatkan diri saya. Dan bukan semata-mata oleh karena nama saya mungkin mulai dikenali. Banyak dijemput dalam pelayanan kesana sini. Dan saya katakan kepada rekan-rekan yang lain, kalau ikutkan dari jemputan-jemputan, hampir saya tidak ada di Serdang. Walau 1 minggu dalam satu bulan. Dan apabila dalam pelayanan-pelayanan semua ini mengingatkan kepada saya. Melayani bukan untuk kemuliaan diri, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada yang menghargai kita pun, jangan sudah kejar penghargaan. Bagi kita yang melayani Tuhan, jangan kejar penghargaan itu. Biarlah murni sepenuhnya di hati kita untuk kita melayani Tuhan. Kalau Elisa katakan, kalau seandainya ini Tuhan, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Ini sudah suatu yang pengakuan yang benar. Misi pelayanan Elisa kepada Naaman ini sudah tercapai dengan ini. Karena aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia sudah percaya Allah yang sama yang di Israel percayai. Dia adalah Allah yang sama yang kita percaya hari ini. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tercapai. Elisa tidak memerlukan ini. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Bahkan sebenarnya Elisa tidak pernah tanya berapa hadiah yang kau bawa. Sebenarnya Elisa tidak tahu yang dibawa itu 30.000 keping perak, 6.000 keping emas, dan 10 pasang pakaian. Buktinya apa? Ini bezanya hamba seorang gadis Israel itu dengan Gehazi. Gadis Israel ini dia pelayan kepada musuh. Dia pelayan kepada orang yang seharusnya dia kepahitan. Tapi dia melayani dengan kasih. Rupa-rupanya Gehazi yang selama ini selalu berdampingan dengan Elisa. Yang seharusnya kalau ini dengan motivasi yang benar, ada kemungkinan selepas Elia, pengurapan itu turun kepada Elisa. Dan selepas Elisa, pengurapan itu seharusnya
turun kepada Gehazi. Karena tidak ada nama yang lain yang disebut yang berdampingan dengan Elisa kecuali nama Gehazi ini. Dan ini suatu pelajaran yang penting juga. Bagaimana urapan ganda itu mengalir. Dan bagaimana dia akan terputus. Gehazi, setelah dia mendengar Elisa, dia tidak menerima apa-apa. Dia sangat kecewa dengan tindakan tuannya. Dan dia tidak pernah ungkapkan itu kepada orang lain. Dia hanya ceritakan, dia hanya ungkapkan di hati dia. Baca firman Tuhan itu. Setelah Naaman dan rombongan dia berjalan, Gehazi mengejar. Dia kejar. Dan dia buatlah satu cerita. Baru saja ada 2 nabi yang datang di rumah tuan saya. Dan tuan saya pesan supaya beri 3.000 keping perak. Dan bagi 2 pasang pakaian untuk 2 nabi itu. Dan Naaman, perhatikan nih, Naaman dia turun dan dia katakan, dia bukan hanya beri 3.000, dia desak beri 6.000. Ini pura-puranya ini Gehazi. Mungkin ya, jangan 3.000, tidak cukup tuh 6.000. Tidaklah Tuhan, cukup sudah itu 3.000. Tidak, 6.000 tidak. 3.000 pun cukup. Didesak baru dia. Oke, terima kasihlah karena kau ikhlas, saya ikhlaskan untuk dapat. Punya lelakunan dia itu kan. Kenapa dia hanya minta 3.000? Kenapa dia hanya minta 2 pasang? Kenapa dia tidak minta emas? Karena sebenarnya dia pun tidak tahu apa sebenarnya semua pemberian yang akan diberikan oleh Naaman itu. Kalau dia tahu awal ada 30.000 keping perak. Kemudian ada 6.000 keping emas. Dengan emas-emas sekali pasti masuk dalam senarai dia. Senarai invoice, tuntutan. Jadi kalau ada yang berpenyakit kusta di sini yang minta untuk disembuhkan, sediakan dulu 30.000 keping perak, 6.000 keping emas, dan 10 pasang kot yang cantik-cantik yang macam ini. Saya suruh pergi mandi di sungai, kita carilah nanti mungkin di Sungai Kelangka ataupun di Sungai Langat di sana. Kan Sungai Langat di sana pun sudah berlumpur. Kemudian pernah kami Pastor Suli bawa pergi tangkap udang di sana. Saya Pastor Suli, ini Pastor zone 4 lah. Saya Pastor Suli, Pastor Hall, Pastor Edwin. Rancak kami tangkap udang, lepas tuh. Tidak banyaklah udang kami dapat. Waktu keluar, barulah Pastor Edwin dan Pastor Hall dia cakap begini. Sedikit saja ada yang begini kaki saya, yang saya ingat buaya. Sedikit saja saya ingat buaya atau ular. Rupa-rupanya itu yang mereka pikir sepanjang masa itu. Macam satu penderitaan mereka berada di tepi sungai Langat itu. Berapa lama kami di situ dengan mikirkan itu. Saya pun sebenarnya terpikir macam itu. Tapi mau juga itu udang. Tapi karena ini motivasi melayani Elisa bukan untuk mengkayakan dirinya. Demi Tuhan yang hidup di hadapannya, aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Karena ini misi dia. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan adalah tujuan tertinggi dari setiap tindakan pelayanan sejati kepada Tuhan. Saya iri dengan ini. Layanilah Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena pelayanan yang lahir dari kasih dan berakhir untuk kemuliaan Tuhan adalah pelayanan yang tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Namun sebelum saya akhiri ini, saya mau menjemput beberapa anak Tuhan yang
pada hari ini akan dibaptis dan kita akan doakan mereka. Saya minta terus ke depan nanti, karena selepas ibadah ini kita akan terus di tingkat 2 untuk upacara pembaptisan kepada 8 orang yang sudah bersedia memberi diri mereka untuk dibaptis. Jadi bila saya sebut nama ini, cepat-cepat maju di depan. Yang pertama adalah Thompson Lais Thomas. Yang kedua, Angeline Ating, ya beri tepuk tangan.